Shalom Jemaat BCS Surabaya dimanapun Anda berada. Hari ini sekali lagi kita akan datang beribadah kepada Tuhan. Khususnya saudara-saudara, di minggu terakhir di bulan Mei ini kita akan sama-sama merayakan Hari Raya Pentakosta, turunnya Allah Roh Kudus. Saudara, biarlah kita boleh merayakan hari besar ini, satu hari yang penting di dalam perjalanan iman kita. Kita mau rayakan dengan penuh sukacita karena Dialah Allah Roh Kudus yang selalu hadir menyertai setiap kita. Mari siapkan dirimu saudara-saudara untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ibadah hari ini kami mulai dengan satu pengakuan bahwa Engkaulah Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya. Turunlah kiranya atas setiap kami kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari sama-sama kita mau naikkan pujian kita kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Karena Dialah Allah yang adalah sumber kekuatan kita, gunung batu dan keselamatanku. Hanya kepadanya hati kita mau terus percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Saudara-saudara, sungguh ya Tuhan, situasi yang ada di sekitar kami boleh berubah, tapi kasih setiamu tidak pernah beranjak dari hidup kami.
Engkau Tuhan yang betul-betul ada dan menyertai kami. Bahkan sampai dengan minggu terakhir di bulan ini, kami boleh betul-betul merasakan penyertaan-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu yang sungguh-sungguh Engkau nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan, mari kita datang di hadapan-Nya dan naikkanlah syukur-Mu kepada Tuhan. Hari demi hari telah Tuhan anugerahkan bagimu di sepanjang bulan ini. Ini sudah minggu dan hari terakhir. Saya rindu masing-masing kita boleh datang dan bersyukur. Bersyukur dan hanya bersyukur kepada Dia Tuhan yang adalah gunung, batu, dan kota, benteng yang teguh, keselamatanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu itu. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Mungkin saat ini masih sulit bagi kita untuk kita bisa bersyukur. Masih sulit bagi kita untuk mengakui bahwa benar Tuhan menyertai setiap kita. Sudah di dalam segala kesulitan kita untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dia Tuhan yang rindu untuk menyapa setiap kita. Dialah Tuhan yang pernah berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saudara, Tuhan yang sama pun saat ini hadir dimanapun engkau berada. Dan Dia rindu supaya setiap kita boleh datang untuk sujud di altar-Nya, membawa hidup kita sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Nya. Mari datang dengan segala keberadaan diri kita, apa adanya kita di hadapan Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia akan selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi
Mari datang di hadapan-Nya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia akan selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Sudah, biarlah ini yang boleh terus kita pegang dan percayai, bahwa sesuatu pasti akan terjadi ketika kita membawa diri setiap kita untuk mendekat kepadanya. Mari saudara-saudaraku, setiap kita yang mau mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, sama-sama kita mau ikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dialah Allah kita yang akan terus kita sembah. Dialah Allah kita yang akan terus memenuhi setiap kita dan mengubah kita. Mari datang dan minta kepadanya. Mintalah supaya Allah Roh Kudus mencelikan, menjamah setiap kita. Jamalah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjungkan dan ku sanjungkan mulia.
sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, seperti yang saya katakan di minggu yang lalu, bahwa 2 minggu terakhir ini kita mengingat akan beberapa peristiwa penting di dalam kalender gerejawi kita sebagai seorang anak Tuhan. Kalau minggu lalu kita berbicara tentang peristiwa naiknya Tuhan ke surga, maka hari ini di minggu yang terakhir di bulan ini kita bersama akan mengingat dan merayakan tentang satu peristiwa yang lain, yaitu peristiwa turunnya Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang kita kenal sebagai hari Pentakosta. Karena itu sebelum kita sama-sama lebih jauh merenungkan akan bagian ini, saya mengajak saudara untuk berdoa mohon anugerah dan pimpinan Tuhan. Bapa di surga, ini kami bersyukur bahwa di minggu Pentakosta ini kembali kami punya satu kesempatan yang baik untuk bersama-sama beribadah. Dan saat ini ya Tuhan, setelah kami memuji, memuliakan Engkau, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Maka biarlah ya Tuhan Engkau sendiri yang kiranya berkenan menyatakan isi hati-Mu, menyampaikan kebenaran-Mu bagi kami semua. Supaya lewat peringatan Pentakosta ini kami boleh mengerti apa yang harus kami kerjakan sebagai seorang anak Tuhan di tengah dunia, khususnya dalam situasi seperti saat ini. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pertolongan-Mu, baik bagi kami yang ada di rumah maupun bagi hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu. Terpujilah Engkau, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya mengajak saudara untuk membuka bagian firman Tuhan yang hari ini saya ambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, mulai ayat yang pertama dan seterusnya. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apa artinya ini? Tapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Sampai di sana firman Tuhan saya bacakan. Saudara, kalau minggu yang lalu kita bicara tentang peristiwa penting, yaitu naiknya Tuhan ke surga di hadapan para murid sebagai saksi akan peristiwa yang penting itu. Kita belajar bagaimana lewat peristiwa kenaikan Tuhan ke surga itu, para murid zaman itu maupun kita semua hari ini
belajar tentang dua kebenaran penting, yaitu bagaimana kita harus mengingat bahwa hidup kita tidak hanya berhenti di sini, di dunia yang bersifat jasmani dan materi, tapi kita masih punya kehidupan yang lebih lanjut yang bersifat rohani, yaitu di surga. Kebenaran yang kedua, kita mengingat lewat peristiwa naiknya Tuhan ke surga, bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, adalah sang penguasa surga maupun dunia. Ia yang berkuasa atas alam semesta, bukan cuma yang kelihatan ini, tapi juga alam roh dalam kekekalan. Dan di situ kita belajar bagaimana menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk kemudian maju selangkah, tepatnya 10 hari setelah peristiwa penting itu, peristiwa naiknya Tuhan ke surga, yaitu disebut sebagai hari Pentakosta. Hari di mana Roh Kudus turun untuk kemudian berdiam dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Hari yang kita sebut, kita kenal sebagai dimulainya masa gereja perjanjian baru atau masa gereja pada saat ini. Saudara yang dikasih Tuhan, lewat peristiwa yang penting ini, saya percaya Tuhan ingin mengajar kita juga pesan yang penting untuk kita bawa dalam kehidupan kita. Dan itu pesan yang berlaku untuk sepanjang zaman. Apalagi dalam hidup kita di masa yang seperti saat ini. Paling tidak ada dua hal yang ingin saya bagikan lewat peristiwa penting turunnya Roh Kudus dan kemudian hadir dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama adalah lewat peristiwa Pentakosta ini, Tuhan ingin mengajak kita beralih, melakukan shifting, beralih dari fokus pada kehidupan yang sifatnya jasmani dan sementara menuju kepada kehidupan yang sifatnya rohani dan bernilai kekal. Ya, ada satu shifting, ada satu pergeseran yang penting dalam kehidupan kita. Bagaimana saya menyimpulkan hal ini? Kita bisa melihat kalau kita belajar dari kehidupan ataupun khususnya kebudayaan orang-orang Yahudi pada zaman itu. Saudara, sebetulnya yang namanya hari Pentakosta bukanlah sebuah perayaan yang asing bagi orang Yahudi. Orang Yahudi seperti kita baca sejak dari kitab Perjanjian Lama, kitab Imamat, kitab Ulangan, mereka diajar Tuhan untuk mengingat setidaknya 3 hari raya utama dalam kehidupan mereka. Yang pertama adalah hari raya roti tak beragi, atau yang juga bisa dikenal sebagai hari raya Paskah. Tapi Paskah yang mereka kenal beda dengan Paskah yang kita kenal sebagai seorang umat Tuhan, sebagai seorang pengikut Kristus pada zaman ini. Bagi orang Yahudi, Paskah pada zaman itu adalah sebuah peringatan akan peristiwa di mana ribuan tahun sebelumnya Tuhan membebaskan leluhur orang Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Setelah sekian lamanya mereka hidup di tanah Mesir, mulanya dalam keadaan damai, penuh dengan kasih sayang bersama dengan penduduk setempat. Tapi kemudian ketika pemimpin-pemimpin terus silih berganti muncul, makin belakang orang Israel dianggap sebagai ancaman bagi orang Mesir. Sehingga kemudian mereka untuk bertahun-tahun lamanya dianiaya, ditekan, dijadikan sebagai budak. Lalu mereka bertahun-tahun berseru kepada Allah, berseru kepada Tuhan untuk membebaskan mereka. Maka pada hari itu dikatakan di puncak hukuman tulah yang ke-10, Tuhan menjanjikan kepada orang Israel bahwa malam itu mereka akan dibebaskan keluar dari perbudakan untuk seterusnya dan selamanya. Yang mereka harus lakukan adalah mereka kemudian berkumpul di rumah masing-masing bersama dengan keluarga atau dengan tetangga terdekatnya. Lalu mereka kemudian akan diminta untuk menyembelih seekor anak domba, lalu kemudian dikatakan darahnya disapukan ke ambang pintu rumah mereka sebagai tanda bahwa mereka adalah umat Tuhan. Dikatakan malam itu malaikat Tuhan kemudian menghindari rumah-rumah yang ada tanda darah itu. Lalu kemudian malaikat-malaikat itu pergi berkeliling ke rumah-rumah orang Mesir, membunuh setiap anak sulung orang Mesir. Malam itu juga dikatakan orang Israel keluar dari Mesir, keluar dari tanah perbudakan. Hari ini kita merayakan Paskah seperti yang saya terangkan di waktu-waktu yang sebelumnya sebagai sebuah peringatan yang berbeda. Kita memperingati Paskah bukan sebagai satu bangsa yang dibebaskan dari perbudakan oleh bangsa lain secara fisik.
Tapi Paskah bagi kita adalah sebuah momen di mana kita merayakan pembebasan hidup kita dari belenggu dosa. Pembebasan kehidupan kita dari yang namanya kutuk hukum maut yang kemudian terus ada di atas kepala kita sebagai orang yang dilahirkan sebagai orang berdosa sejak kelahiran kita. Paskah adalah momen di mana sang anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan itu kemudian dikatakan mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya, darah yang tak bercacat celah itu bukan untuk disapukan di ambang pintu rumah kita, tapi darah itu kemudian menjadi penanda dalam hati kita masing-masing sebagai orang yang sudah dilahir barukan. Maka darah Yesus itu dikatakan yang akan menyucikan kita dari dosa, membebaskan kita dari belenggu perbudakan dosa sekali untuk selamanya. Lalu kemudian hari raya kedua yang dirayakan oleh orang Israel, hari raya utama yang kedua adalah hari Pentakosta ini. Waktunya tepat 50 hari setelah mereka merayakan Paskah. Dikatakan hari itu mungkin sebutannya bisa beragam sepanjang zaman yang terus bergerak. Mereka mengenalnya sebagai hari raya panen. Hari raya panen gandum pertama. Hari raya 7 minggu. Menghitung minggu ke-7 setelah Paskah. Dan seterusnya dan seterusnya. Tapi pada zaman Kristus rupanya hari itu dikenal sebagai hari Pentakosta. Seperti yang ditulis oleh penulis kitab Kisah Para Rasul yaitu Lukas. Saudara, Pentakosta ini punya arti apa bagi orang Israel zaman itu? Pentakosta ini punya arti orang Israel merayakan kebaikan Tuhan yang sekarang setelah membawa mereka masuk ke tanah Kanaan, dikatakan Tuhan itu penuh dengan kasih karunia memberkati kehidupan mereka secara jasmani. Tuhan Allah itu kemudian dikatakan memberkati sawah ladang mereka sehingga dikatakan mereka punya kehidupan yang baik. Mereka menanam dan ladang mereka menghasilkan hasil yang baik, hasil panen yang baik yang bukan cuma mencukupi kehidupan mereka hari itu, bahkan di masa-masa yang akan datang. Itulah Pentakosta bagi orang Israel zaman itu. Sekali lagi mereka merayakan kebaikan Tuhan, bersyukur untuk berkat-berkat jasmani yang mereka terima, hasil panen yang melimpah dan tentu disertai dengan doa dan harapan bahwa ke depan hasil panen yang melimpah itu akan terus mereka bisa alami. Itulah Pentakosta. Tapi kalau kita belajar momen Pentakosta ini kemudian hari yang ke-50 tepat setelah Yesus Kristus bangkit sebagai Paskah bagi kita orang Kristen, bagi kita orang percaya, maka Pentakosta ini pun kemudian berubah artinya. Dalam Pentakosta bagi orang Yahudi sekali lagi mereka mengarahkan pandangan mereka kepada kebaikan Tuhan secara fisik yang memberkati sawah ladang mereka dan kemudian mereka menerima hasil panen yang melimpah. Tapi sekarang Tuhan mengarahkan mereka kepada hal yang lain, bukan cuma hal yang sifatnya fisik dan jasmani. Tuhan mengarahkan mereka kepada satu berkat yang lain. Berkat yang sifatnya spiritual, yaitu turunnya Roh Kudus berdiam dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Hari ini ketika kita mengingat Pentakosta, saudaraku, kita merayakan Pentakosta ini, mari kita juga terus mengingat, karena kalau kita tidak hati-hati, maka saya khawatir hidup kita 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 70 tahun di dunia yang sifatnya jasmani. Kita selalu memakai panca indera kita, mata kita untuk melihat, telinga kita untuk mendengar, indera penciuman kita untuk mencium, lalu kemudian indera perasa kita untuk merasakan segala sesuatu. Semua itu sifatnya jasmani. Saya khawatir fokus hidup kita pun lalu kemudian terarah hanya kepada sifatnya yang sifatnya jasmani saja. Oh, kita mungkin bekerja keras, tapi hanya untuk sesuatu yang sifatnya jasmani, hasil jasmani. Kita mungkin melakukan banyak hal dalam hidup ini, tapi semua yang kita perjuangkan tidak lebih hanya untuk sesuatu yang sifatnya jasmani belaka. Oh, di Pentakosta hari ini, peringatan Pentakosta, saya mengajak saudara-saudara untuk seperti jemaat mula-mula hari itu, shifting, menggeser fokus hidup kita. Bukan cuma pada sesuatu yang jasmani sifatnya, bukan cuma sesuatu yang sifatnya sementara di dunia ini saja, sifatnya materi, tapi mari kita bergeser, menggeser perhatian dan fokus kita kepada yang sifatnya spiritual atau yang sifatnya rohani. Saudara yang dikasih Tuhan, lewat Pentakosta Tuhan mengajar kita, tidak semuanya itu melulu hanya yang jasmani yang penting.
Tapi rohani pun punya sesuatu kepentingannya yang luar biasa bagi hidup kita. Orang Israel merayakan Pentakosta, menanti mensyukuri berkat Tuhan, menanti berkat Tuhan secara fisik untuk masa depannya. Kita sebagai anak Tuhan merayakan Pentakosta, kita mengingat berkat yang luar biasa, yaitu Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang menjadi sumber damai sejahtera kita. Roh Kudus yang memimpin kita kepada kebenaran. Roh Kudus yang menyadarkan kita kepada yang namanya dosa dan kejahatan. Roh Kudus yang mengingatkan kita terus kepada yang namanya hari di mana satu kali nanti Tuhan Sang Juru Selamat akan datang kembali kedua kalinya untuk kemudian memerintah selama-lamanya. Oh, Roh Kudus, kehadirannya menjadi sesuatu yang penting, walaupun mungkin belum tentu mengubah kondisi fisik kita hari ini. Ini adalah sebuah berkat yang berbeda, bukan sekedar sifatnya fisik atau materi, tapi ini bersifat rohani, spiritual, yang punya nilai jauh lebih tinggi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi penting sekali lagi. Karena kalau tidak, kita yang terbiasa dengan segala sesuatu yang sifatnya jasmani, lalu kemudian kita hanya memfokuskan hidup kepada yang jasmani. Padahal ada hal yang lain yang jauh lebih penting dari itu. Saya mengingat saudara-saudara, misalnya berapa waktu yang lalu ada seorang gadis muda asal Amerika yang kemudian diberitakan tepat pada tanggal 12 Mei 2020, baru beberapa minggu yang lalu. Dikatakan ia baru saja lepas landas dari Bandara Sentani di Irian Jaya di Papua. Tapi kemudian setelah 2 menit lalu kemudian kehilangan kontak. Lalu kemudian rupanya pesawatnya itu mengalami masalah di udara. Lalu kemudian ia bersama dengan pesawatnya itu kemudian terjun ke Danau Sentani. Hari itu dia didapati meninggal dalam posisi masih di dalam kabin kokpit pesawatnya itu. Di kedalaman 13 meter di dasar Danau Sentani. Gadis muda ini namanya Jocelyn, itu adalah seorang kelahiran Amerika. Dia bukan orang biasa. Karena di tengah usia mudanya baru 20-an tahun itu, dia sudah memegang gelar sarjana di bidang IT, Information Technology, dari sebuah kampus, salah satu kampus ternama di dunia, yaitu MIT. Sebuah kampus perguruan tinggi yang salah satu yang terbaik dalam hal bidang teknik. Gadis ini lulus di sana dengan baik. Lalu kemudian dia meniti karir sebagai seorang profesional di dunia IT dan mencapai karir yang cukup baik. Sambil dia berkuliah, dia mulai belajar untuk kemudian menjadi seorang pilot. Dia belajar sampai akhirnya dia berhasil mendapatkan lisensinya. Dan dia bisa menjadi seorang pilot. Harusnya dengan gelarnya, dengan kecerdasannya, dengan keahliannya sebagai seorang pilot, masa depannya sangat jauh cemerlang, luar biasa. Tapi gadis muda ini rupanya seorang anak Tuhan yang luar biasa. Karena kemudian ia tidak hanya berfokus untuk kemudian sekedar mengejar karir di dunia. Dia tidak hanya sekedar berfokus untuk mengejar kesenangannya, hobinya. Sebagai seorang pilot, sebagai seorang mungkin programmer di dunia IT. Tapi ada satu hal yang kemudian menggelorakan hatinya, yaitu untuk kemudian dia terpanggil melayani Tuhan sebagai seorang misionari. Maka lalu kemudian dia memakai keahliannya di dunia IT, memakai keahliannya sebagai seorang pilot, lalu dia memutuskan bergabung dengan satu lembaga misi yang bergerak di dunia penerbangan di Papua, untuk kemudian dia menerbangkan bahan-bahan pengajaran, bahan-bahan kesehatan, benda-benda yang dibutuhkan dari satu tempat ke tempat lain menuju ke daerah-daerah pedalaman yang sulit terjangkau. Itulah yang kemudian dia lakukan sebagai sebuah pelayanan bagi kemuliaan Tuhan. Dia menemukan kebahagiaannya menggabungkan 3 area panggilan hidupnya. Sebagai seorang programmer, sebagai seorang pilot, tapi juga sebagai seorang pelayan Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Bagi sebagian orang, kalau hanya
fokusnya pada kehidupan yang sifatnya jasmani. Kalau fokusnya hanya pada satu kehidupan yang sifatnya hanya mengejar sesuatu yang sifatnya materi saja, maka apa yang dilakukan oleh anak muda ini tentu adalah sebuah kesia-siaan besar. Sebagai seorang yang muda dengan otak yang brilian, dengan skill yang luar biasa, dia harusnya bisa mengejar karir entah di dunia IT, entah di dunia pilot profesional komersil. Saya percaya orang banyak akan berkata masa depannya terbuka lebar. Masa depannya terbuka lebar. Dia bisa saja mendapatkan apapun masa depan yang terbaik yang dia bisa dapatkan, yang mungkin dia bisa kejar. Tapi ternyata orang ini tidak memilih itu. Saya percaya apa yang mendasari kerinduannya meninggalkan negerinya Amerika lalu kemudian pergi ke Papua sana, menerbangkan pesawat yang kecil dengan resiko kecelakaan yang begitu tinggi. Dari satu daerah pergi ke daerah yang lain, menuju hari itu 12 Mei dia sedang menuju ke Tolikara, sebuah daerah pedalaman di Papua, mengantarkan alat-alat pengajaran bagi anak-anak yang ada di daerah pedalaman itu. Sesuatu yang mungkin bagi orang banyak sangat tidak berarti dibandingkan dengan itu tadi yang dia punya. Keahliannya sebagai seorang programmer yang brilian ataupun sebagai seorang pilot yang luar biasa. Tapi kalau seseorang mengalami Pentakosta yang sesungguhnya, hidupnya sudah di-shift, digeser dari fokus segala sesuatu yang sifatnya jasmani, duniawi, sementara, menuju kepada sesuatu yang sifatnya rohani, sifatnya bernilai kekal. Saya percaya orang-orang seperti anak muda ini kita bisa anggap sebagai seorang pahlawan iman. Walaupun mungkin jam pelayanannya mungkin belum terlalu banyak. Walaupun mungkin dia belum melakukan terlalu banyak pekerjaan-pekerjaan seperti yang mungkin dilakukan oleh orang-orang yang lain. Tapi saya percaya di hadapan Tuhan, kehidupannya yang singkat itu termasuk mulia. Yang mengalami Pentakosta yang sesungguhnya. Pentakosta yang mengajar dia untuk tidak hanya mengejar, tidak hanya berfokus kepada hal-hal yang sifatnya jasmani, duniawi, dan sementara. Yang kedua, saudara, apa yang kita bisa belajar dari peristiwa Pentakosta ini? Bagi saya peristiwa Pentakosta ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika Roh Kudus turun ke dunia, berdiam dalam hati dan kehidupan kita sebagai orang percaya, ini tujuannya adalah untuk membangun kerajaan surga, membangun tubuh Kristus, gereja Tuhan di muka bumi ini. Ini bisa kita simpulkan dari apa, saudara? Dari peristiwa turunnya Roh Kudus itu. Saudara, kalau membaca kisah Roh Kudus turun, lalu kemudian melakukan sesuatu pekerjaan dalam hidup orang percaya, di dalam kitab Kisah Para Rasul kita sedikitnya bisa menemukan beberapa event, beberapa catatan kejadian. Yang pertama kita catat tadi, kita sudah baca dalam kitab Kisah Para Rasul yang pasal yang kedua tadi. Itulah peristiwa pertama. Roh Kudus turun dalam kehidupan orang-orang anak-anak Tuhan. Dalam hal ini adalah para rasul. Bentuknya seperti lidah-lidah api. Lalu kemudian suaranya terdengar seperti tiupan angin. Lalu kemudian dikatakan hasilnya apa? Para rasul hari itu kemudian bersaksi menyampaikan pemberitaan firman Tuhan. Lalu kemudian mereka berbahasa lidah. Bahasa lidah, glosolali, yang dimaksud dalam catatan Kisah Rasul pasal 2 adalah mereka berbicara lalu kemudian oleh para pendengar yang berasal dari bermacam-macam daerah, karena hari itu mereka berkumpul di Yerusalem sebagai orang Yahudi yang taat. Mereka datang untuk merayakan Paskah orang Yahudi. Mereka yang selama ini hidup di perantauan, di tempat-tempat yang asing, sudah hidup dengan bahasa-bahasa asing itu. Lalu kemudian dikatakan orang-orang ini mendengar dengan jelas para rasul yang notabene orang Galilea, yang tidak pernah pergi ke Elam, ke Frigia, ke Partia dan seterusnya itu. Lalu kemudian mereka mendengar dengan jelas para rasul ini bicara dengan bahasa mereka, bahasa daerah mereka masing-masing. Itulah glosolali, itulah bahasa lidah yang terjadi dialami para rasul setelah Roh Kudus turun. Catatan yang lain, kita membaca misalnya kitab Kisah Rasul pasal yang ke-8. Dalam Kisah Para Rasul pasal 8 dicatat Filipus, salah satu dari murid Tuhan itu kemudian pergi ke Samaria.
ke daerah yang secara budaya dianggap sebagai daerahnya orang-orang yang sesat oleh orang Yahudi. Bertahun-tahun mereka itu saling menghina satu sama lain, menganggap diri sebagai umat yang lebih baik di hadapan Tuhan. Lalu dikatakan Filipus menyampaikan berita Injil dan banyak orang bertobat. Maka kemudian pemimpin gereja di Yerusalem mengutus Petrus dan Yohanes pergi ke sana memeriksa. Dan ternyata kemudian di sana mereka mendapati bahwa orang-orang Samaria ini betul-betul sudah percaya Tuhan, betul-betul sudah terima baptisan. Maka ketika Petrus dan Yohanes berdoa bagi mereka, dikatakan Roh Kudus turun kepada mereka. Kita tidak membaca catatan apa yang terjadi kepada orang-orang ini, apakah mereka berbahasa lidah atau tidak. Tapi yang jelas turunnya Roh Kudus itu kemudian disaksikan oleh orang banyak, sehingga di pasal yang berikutnya mereka memberi kesaksian. Mereka bisa menyaksikan bagaimana betul orang-orang Samaria ini sudah mengenal Tuhan. Lalu di pasal 10 ada catatan yang lain, yaitu ketika Petrus kemudian menerima penglihatan rohani sebagai sebuah pendahuluan untuk dia pergi ke rumah Cornelius. Cornelius adalah seorang perwira tentara Roma, memimpin pasukan Itali. Dia bukan orang Yahudi bahkan, tapi mungkin dia adalah seorang penganut Yudaisme. Dia seorang yang dikatakan banyak berbuat baik untuk orang Yahudi. Dia seorang yang saleh. Lalu dikatakan hari itu Petrus datang ke rumah Cornelius, memberitakan firman Tuhan. Cornelius bertobat, seisi rumahnya bertobat. Mereka dibaptis, lalu kemudian Roh Kudus turun dan mereka berbahasa roh. Mereka berbahasa roh, glosolalia, seperti catatan dalam Kisah Rasul pasal 2. Berikutnya di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-19 dikatakan zaman Paulus sudah menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang rasul. Dikatakan Paulus pergi ke Efesus. Lalu kemudian di sana ia mendoakan orang Efesus yang percaya kepada Tuhan. Lalu dikatakan Roh Kudus turun ke atas orang-orang ini. Lalu kemudian mereka juga berbahasa roh. Apa yang bisa kita simpulkan? Roh Kudus turun. Catatan Roh Kudus turun kepada orang-orang percaya itu tidak selalu terjadi. Setiap kali orang percaya bertobat dicatat dalam Kisah Rasul dalam kitab Kisah Para Rasul. Ada momen-momen spesifik. Dan kalau saudara perhatikan catatan-catatan yang saya sampaikan tadi, ada beda di antara para penerima Roh Kudus itu. Pertama, para rasul yang adalah orang Yahudi, para murid terdekat Tuhan. Tapi kemudian beranjak kepada orang Samaria. Beranjak kepada Cornelius yang adalah seorang penganut Yudaisme. Lalu kemudian kepada orang Efesus. Saudara-saudara, bagi saya catatan ini mengajar, ingin menyampaikan kepada kita juga hari ini. Bahwa sebetulnya inilah yang namanya gereja Tuhan. Gereja Tuhan sekarang berubah. Kalau tadinya orang Yahudi hidup sebagai seorang Yahudi, dia berkata, kalian semua bangsa non-Yahudi, lihat hidup kami, keagamaan kami, ikuti agama kami. Kami sebagai pusat. Tapi sekarang gereja itu diubah, di-shift, digeser. Gereja pergi ke orang-orang dari segala macam penjuru dunia. Kemudian memberitakan berita tentang anugerah. Dan orang-orang itu kemudian bertobat. Dan orang-orang itu menerima anugerah. Ini menjadi penting untuk kemudian dapat konfirmasi fisik zaman itu. Kita harus ingat mereka orang Yahudi berabad-abad punya konsep bahwa orang Yahudi, bangsa Yahudi itu bangsa yang istimewa. Yang lain tidak istimewa. Kalau mau istimewa, ikut jadi Yahudi dulu. Tapi hari itu dikatakan ketika mereka orang-orang Yahudi ini baru mulai mengikut Tuhan, menjadi seorang pengikut Kristus. Sekarang wawasan mereka bahkan diperluas lebih luar biasa. Orang-orang Samaria, orang-orang proselit, orang asing yang kemudian menganut agama Yahudi dan kemudian jadi Kristen. Lalu kemudian orang-orang yang bahkan bukan proselit, betul-betul orang asing. Tapi kalau mereka semua percaya kepada Tuhan, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, maka dikatakan anugerah Tuhan berlaku bagi mereka semua. Berbeda-beda, tapi kemudian dipersatukan sebagai satu tubuh yang luar biasa. Turunnya Roh Kudus menjadi sebuah konfirmasi untuk membangun kesatuan dari gereja Tuhan. Dan itu sebabnya kemudian para rasul dicatat. Dan semua murid-murid Tuhan, mereka terus kemudian maju, bergerak
ke seluruh penjuru bumi menggenapi firman Tuhan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yudea, di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudaraku, turunnya Roh Kudus menjadi momen yang dipakai untuk membangun pekerjaan Tuhan. Roh Kudus bukan dikirim Tuhan untuk membuat hidup kita lebih dekat dengan Tuhan. Roh Kudus bukan dikirim Tuhan, diberikan kepada kita supaya kita bisa mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang sifatnya pribadi, yang sekedar untuk membangun iman kita kepada Tuhan. Tidak seremeh itu. Roh Kudus itu diberikan Tuhan kepada kita supaya engkau dan saya di zaman setelah masa Pentakosta itu terjadi, kita semua kemudian bersama-sama bergandeng tangan membangun kerajaan surga, membangun tubuh Tuhan, gereja Tuhan ini, menghadapi segala macam tantangan, rintangan apapun untuk kemudian memberitakan Injil kerajaan surga itu. Dan kemudian nama Tuhan yang dipermuliakan. Itu panggilanmu, itu panggilanku. Maka sekali lagi saudara, di zaman ini ketika masa momen kita mengalami kesulitan luar biasa gara-gara pandemi ini. Sekali lagi hari ini ketika kita merayakan Pentakosta, Tuhan ingatkan, geser. Jangan cuma mikir yang jasmani, jangan cuma mikir yang duniawi. Kalau cuma mikir jasmani, mikir duniawi, hari ini kita stres luar biasa. Kita mau keluar rumah takut sakit. Kita di dalam rumah terima kiriman barang takut ketularan. Kita mau bekerja, mau tidak bekerja, kita mengalami ketakutan, kesulitan dalam hal perekonomian. Semuanya ini menjadi sesuatu yang sulit bagi hidup kita. Tapi Tuhan ingatkan, Pentakosta ini ingatkan, geser. Jangan cuma fokus kepada yang duniawi. Jangan cuma fokus kepada yang jasmani. Geser kepada yang rohani dan bersifat kekal. Yang kedua Tuhan ingatkan, hari ini gereja betapapun sulitnya. Tapi saudara sekali lagi Tuhan justru bagi saya inilah momen di mana Tuhan memurnikan kembali konsep gereja kita. Gereja itu bukan cuma secara fisik ketika kita ada di gedung yang sama. Bersama-sama mengarahkan pandangan ke panggung yang satu. Kepada satu sosok pembicaranya, kepada satu sosok pemimpin pujiannya. Tidak. Gereja tidak melulu bicara waktu kita ini kumpul di satu ruangan. Lalu kemudian kita bisa saling bersentuhan secara fisik. Tidak melulu itu. Gereja itu adalah kita masing-masing. Sebagai anggota tubuh Kristus. Ketika kemudian kita bergerak ke tengah dunia. Lalu kemudian mewartakan Injil kerajaan surga. Kepada mereka-mereka siapapun, bangsa apapun. Ketika kemudian kita bersama-sama bersaksi, menyaksikan pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar seperti yang dilakukan oleh para rasul di hari itu. Ketika nama Tuhan ditinggikan, kita memberitakan kerajaan surga dengan cara-cara yang begitu beraneka ragam, bahkan kadang-kadang tanpa kata-kata, seperti yang dilakukan oleh Joyce sebagai seorang pilot yang pergi melayani di pedalaman. Itu semua menjadi sebuah kesaksian yang indah yang bisa kita lakukan untuk membangun kerajaan surga. Maka hari ini di tengah situasi pandemi belum berakhir ini, tapi ketika kita mengingat sama-sama bahwa kita merayakan Pentakosta ini, saya mengajak engkau, saya mengajak saudara-saudara di rumah, mari kita terus berdoa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Sebagai anggota gereja Tuhan yang itu, yang universal itu, yang dipersatukan dengan anggota-anggota gereja manapun di seluruh muka bumi ini. Kami yang sama-sama berseru kepada nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang bisa kami lakukan untuk membangun kerajaan surga juga di tengah-tengah situasi yang sulit ini? Apa yang masih bisa kami kerjakan supaya kami bisa menyaksikan kebaikan Tuhan? Apakah cukup dengan kemudian membagi-bagi makanan? Apakah kami bisa melakukan dengan kemudian berdonasi, melakukan berbagai macam bentuk kebaikan kepada orang yang membutuhkan? Apakah kami harus pergi mungkin mendonorkan darah kami ke PMI karena hari-hari ini mereka begitu kesulitan mengingat kondisi pandemi dan bulan puasa yang baru berlalu. Oh, saudara-saudara, ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi satu tujuan utamanya, sama-sama kita kerjakan untuk membangun tubuh Tuhan, kemuliaan bagi namanya di muka bumi ini. Maka sekali lagi, ini momen yang baik ketika kita berhenti sejenak mengingat kembali yang namanya Pentakosta ini.
Kalau engkau anak Tuhan, kalau engkau orang percaya, kalau Yesus sudah ada dalam hatimu, percayalah Pentakosta itu juga sudah terjadi dalam dirimu. Roh Kudus ada dalam kehidupanmu. Maka sekarang jangan sia-siakan, daya gunakan kehadiran Roh Kudus itu untuk kemudian membangun tubuh Tuhan di muka bumi ini. Selamat hari Pentakosta, semoga Tuhan menolong kita semua menjadi seorang pribadi yang bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur di momen ini, di tengah segala keterbatasan yang ada, kami boleh sekali lagi datang mengingat satu peristiwa penting yang terjadi ribuan tahun yang lalu, yaitu Pentakosta, ketika Roh Kudus turun berdiam dalam kehidupan anak-anak Tuhan, dimulai dari para rasul, kemudian setiap anak Tuhan yang lain, bahkan sampai hari ini kami pun mengalaminya. Terima kasih. Maka sekarang ya Tuhan, biarlah kehadiran Roh Kudus dalam hidup kami itu boleh terus menolong kami untuk menggeser, pertama-tama menggeser akan fokus kehidupan, fokus perhatian kami. Jangan biarkan kami hanya terpaku kepada urusan-urusan jasmani, fisik dan duniawi semata-mata. Tapi kami ingin bergeser seperti yang dilakukan oleh Roh Kudus pada zaman itu. Kami ingin bergeser bukan cuma fokus kepada yang fisik dan jasmani, tapi kami mau bergeser kepada yang sifatnya rohani dan kemudian bernilai kekal. Jadikan kami sebagai laskar-laskar Kristus yang kemudian berkontribusi secara positif dan aktif membangun tubuh Tuhan, gereja Tuhan, kerajaan surga di bumi ini. Selagi kami masih punya kesempatan. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan tadi boleh semakin menguatkan setiap kita, dan biarlah kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, khususnya di hari-hari ke depan yang akan Tuhan anugerahkan bagi kita. Marilah kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Karena kita mau sama-sama percaya bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan, dan dialah Tuhan yang akan mengatur setiap langkah kita. Mari nyanyikan pujian ini bersama-sama. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin
surga yang bakal. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami ingin berdoa memohonkan satu permohonan. Bila kiranya Allah Roh Kudus yang akan terus melengkapi kami dengan kuat kuasa, dengan anugerah dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah, supaya kami boleh berdiri teguh di tengah segala situasi, di tengah segala tantangan dan kesulitan yang ada, dan kami boleh maju menjadi anak-anak Tuhan, menjadi agen-agen Tuhan untuk kemudian melakukan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami sadar kami orang-orang yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, tapi kami percaya dengan kuat kuasa yang datang dari Tuhan, kami akan dimampukan menjadi saksi-saksi bagi kemuliaan-Mu di tengah zaman yang tidak mudah ini. Kami terus memohonkan kasih karunia-Mu yang akan menolong, yang melengkapi setiap kami. Maka sekarang jemaat Tuhan, mari kita sama-sama berdiri. Kita akan mengembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tuhan arahkan hatimu kepadanya, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa Surgawi, cinta kasih sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, kiranya penghiburan, persekutuan, kuat kuasa yang melimpah-limpah dan damai sejahtera surgawi dari Allah Roh Kudus akan memenuhi hatimu, memimpin kehidupanmu, berjalan sebagai pahlawan-pahlawan iman hari ini sampai selama-lamanya. Amin.